7 anggota DPRD DKI telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK atas kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan berikut adalah daftar ke-7 anggota DPRD yang telah diperiksa KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan belum ada sikap yang diambil oleh Badan Kehormatan terhadap 7 anggota DPRD. Pihaknya menunggu hasil dari proses hukum jika ada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan hukum. Kalau jadikan saksi itu kan bukan orang yang salah, ya kan? Jadi BK itu kalau ada laporan. Jadi BK tidak cari-cari kesalahan, tidak memburu orang untuk dibuktikan begini dan begitu, enggak. Tetapi BK itu berdasarkan laporan. Kalau ada laporan. Berdasarkan data perizinan lingkungan, material pasir untuk pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Namun dari hasil sidak Komisi 4, DPR hari ini menemukan sejumlah masalah terkait penambangan pasir yang dilakukan. Inilah lokasi Desa Lontar yang ada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan salah satu desa yang menyuplai kebutuhan pasir bagi proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Dan dari lokasi pesisir Desa Lontar ini saya bisa melihat keberadaan Pulau Tunda yang disebut-sebut juga menjadi penyuplai pasir bagi kebutuhan proyek reklamasi pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta juga. Komisi 4 DPR hari ini meninjau langsung sejumlah lokasi penambangan pasir yang digunakan untuk menyuplai proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dari hasil sidak, Komisi 4 menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Komisi 4 DPR akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan hari ini. Isi peraturannya nanti kita lihat. Kita akan koordinasi untuk melakukan fungsi pengawasan dengan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah dari sisi AMDAL sudah terpenuhi apa tidak? Kemudian dari sisi izin-izin, apakah dari KKP mengeluarkan izin apa tidak? Itu semuanya akan kita kaji secara akademis. Sementara itu, menanggapi temuan Komisi 4, Bupati Serang Ratu Tatu Khosyah mengaku izin pengerukan di wilayahnya merupakan wewenang Bupati terdahulu. Saya selaku Bupati Kabupaten Serang belum pernah mengeluarkan karena saya baru dilantik Februari 2016 yang lalu. Dan keluar Undang-Undang Nomor 23 2014. Sejak tahun 2015 itu perizinan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan izin yang sebelumnya itu dilakukan oleh Pak Bupati sebelum saya. Setidaknya ada 8 perusahaan penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten yang menyuplai pasir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain masalah regulasi, masyarakat juga mengeluhkan perusahaan yang menyalahi aturan terkait lokasi penambangan dan waktu penambangan yang mengganggu aktivitas warga. Dari Serang, Banten, Dade Salempesi, Syahdam, Metro TV. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rencananya Komisi 7 akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi 3 dan 4 untuk diusulkannya pansus angket terkait pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Siang tadi Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Banten, dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat yang membahas terkait dengan pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu. Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa Komisi 7 akan menyurati pimpinan DPR untuk menggelar rapat bersama antara Komisi 7 dengan Komisi 3 dan Komisi 4 untuk membahas khusus terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Komisi 7 juga berencana akan membuat pansus untuk membahas lebih dalam terkait persoalan reklamasi tersebut. Terdapat gabungan ya, mendorong untuk sebetulnya ada penegakan hukum lah. Nggak ada yang kebal hukum di Republik ini. Betul, dorong pansus ya, Pak? Ya belum tahu nanti akhirnya apakah ke pansus. Ya, pemirsa, terkait dengan proyek reklamasi pantai utara Jakarta ini tentunya kita sering mendengar, tetapi apakah Anda tahu apa sebenarnya dari proyek ini dan juga apa sebenarnya tujuan dari proyek reklamasi pantai utara Jakarta? Dalam Metro hari ini kami akan membahas dan juga untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya tujuan dari pantai ataupun dari reklamasi proyek ini sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah proyek atau mega proyek Garuda Raksasa atau yang juga sering disebutkan dengan nama Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Dan proyek ini sendiri awalnya diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta, maksud kami pemerintah pusat yang juga merangkul pemerintah DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dan juga kalau kita lihat di sini ini adalah gambarannya bahwa luas proyek secara keseluruhan ada 5.100 hektar dan tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk membangun dari tanggul laut di sini tanggul laut raksasa atau yang disebut juga dengan Giant Seawall. Nah, ini sendiri bertujuan memang untuk mengantisipasi Jakarta dari ancaman banjir dan juga ancaman tenggelamnya Jakarta yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2050 nanti. Ada 9 pengembang yang dirangkul oleh pemerintah sendiri dan 4 pengembang besar. Kalau kita lihat di sini ada PT Kapuk Naga Indah atau grup dari Agung Sedayu yang memiliki ada 5 pulau A, B, C, D, dan E. Kemudian juga salah satu yang besar adalah PT Jakarta Propertindo. Ini merupakan salah satu BUMD dari DKI Jakarta. Dan kemudian ada PT Pelindo yang membangun dari Pulau N. Dan Pulau N ini adalah salah satu pulau yang pengerjaannya saat ini sudah berjalan dan juga sudah hampir selesai. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta juga turut membangun di sini ada Pulau O, P, dan juga Q. Nah, memang dari rencana keseluruhan ini sendiri sudah dibuat atau groundbreaking sendiri sudah dimulai pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2014 lalu. Dan juga kita lihat selain dari Giant Seawall ada 17 pulau di sini dan juga dalam rencana kedepannya ini akan dibangun kawasan terpadu. Dan kawasan terpadu ini sendiri nantinya akan melingkupi ada perumahan dan juga apartemen, kemudian juga ada pusat perkantoran. Kita akan lihat untuk ke grafis berikutnya. Ya, ini adalah proyek atau kawasan terpadu. Jadi awalnya dari Giant Seawall ini sendiri, kemudian pemerintah ingin membuat kawasan terpadu yang nantinya dirancang sebagai perumahan atau apartemen sebanyak 57%, kemudian juga untuk pusat perkantoran ini ada 31%, bisnis retail 7%, dan untuk industri adalah 6%. Selain dari rancangan ini, nantinya juga ini akan didukung oleh infrastruktur yang ada, yaitu di mana nanti akan ada pelabuhan, kemudian juga rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun Bandara Ali Sadikin, dan juga nanti akan ada jalan layang serta juga jalan tol. Nah, memang secara keseluruhan inilah yang ingin dibangun oleh pemerintah. Karena tujuannya adalah bahwa Jakarta ini sendiri dikatakan bahwa terancam permukaan tanahnya setiap tahun menurun dan juga permukaan air selalu naik setiap tahunnya. Maka awalnya yang tadi saya katakan bahwa adalah Giant Seawall di sini, kita akan lihat ke gambar berikutnya atau ke grafis berikutnya. Giant Seawall ini sendiri awalnya adalah proyek yang ingin dibangun oleh pemerintah, dan Giant Seawall ini sendiri merupakan diadaptasi atau sistem yang diadaptasi dari Belanda, karena Belanda juga sudah melakukan ini untuk mencegah air yang masuk seperti itu. Dan Giant Seawall ini adalah konsep tanggul laut raksasa, dan kita juga tahu bahwa kawasan di Jakarta sendiri saat ini sudah banyak permukaan tanah yang menurun. Ini tergantung dari kawasan masing-masing, ada yang setiap tahun menurun 5 cm, ada yang menurun 11 cm. Tetapi yang paling signifikan adalah di daerah Jakarta Utara, misalnya di Pluit maupun juga di Pantai Indah Kapuk. Dan juga kalau kita lihat di sini tidak hanya Giant Seawall, pemerintah juga berencana untuk membuat waduk air baku dengan volume air adalah sekitar 1 miliar meter kubik atau 1 juta meter kubik di sini. Nah, air baku ini sendiri juga untuk mensupport atau mendukung air tanah di Indonesia atau maksud kami di Jakarta yang setiap tahunnya air tanah ini sudah atau air bersih sudah begitu berkurang.
Dan kita akan lihat lagi selanjutnya. Kurang lebih 6 lajur. Kemudian juga ada jalur kereta api dan juga ada jembatan layang dari Tangerang ke Bekasi. Nah, untuk jembatan layang ataupun luas dari keseluruhan proyek Garuda Raksasa ini memang sepanjang dari Tangerang, Jakarta, dan juga Bekasi. Dan konsep ini juga sebenarnya dikenal dengan sebutan Waterfront City. Waterfront City ini sebenarnya juga sudah diadaptasi oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Dubai yang memiliki Palm Island. Dan untuk tujuannya sendiri memang tergantung dari rencana negara masing-masing, bisa dikatakan atau bisa dibuat seperti untuk pusat perekonomian ataupun juga untuk kawasan wisata. Jadi memang sebenarnya inilah tujuan awal yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian menggandeng dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan sebenarnya untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah di Jakarta dan juga untuk mengantisipasi bahwa adanya ancaman Jakarta akan tenggelam yang diperkirakan pada tanggal atau pada tahun 2050 nanti. Ya, inilah gambaran dapat kami sampaikan. Sebenarnya tujuannya adalah baik, tetapi memang dalam proses pembangunannya saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang disusupi. Kita akan lihat apakah proyek ini akan terus dilanjutkan atau dihentikan. Yang pasti apa yang baik untuk masyarakat, semoga juga pemerintah memikirkan bagaimana baik dan buruknya terkait dengan proyek tersebut. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya dan tetap bersama kami di Metro hari ini. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tanggul laut di sepanjang pantai utara Jakarta untuk mengatasi banjir atau genangan air yang terjadi di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta mengatakan tanggul laut setinggi lebih dari 5 meter dibutuhkan di sepanjang pantai utara Jakarta untuk mencegah air laut pasang masuk ke dalam daratan. Menurut Ahok, air laut yang masuk ke daratan harus dicegah agar tidak memperparah kondisi banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah berupaya melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Namun pada Kamis pagi genangan air serta banjir masih juga terpantau di sejumlah titik di kota Jakarta. Kan saya bilang, kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang, pasti tergenang. Pasti, kenapa? Karena airnya nggak mau turun, pompa kami nggak bisa hidup juga, muter. Nah, kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul? Salah satu bangun tanggul ini bisa uang swasta, bisa uang kami, uang pusat. Kalau nggak ada tanggul, pasti airnya nggak turun. Sepanjang depan, NCICDA. Jadi kita nggak bangun tanggul sepanjang 95 kilo, jadi 60-an. Ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam. Ini masih bersyukur loh, ketinggian cuma 1,9. Kalau laut lagi pasang 2,8, wah selesai Jakarta. Makanya tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8. Itu dihitung dari bawah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencium aroma politis di balik protes reklamasi Teluk Jakarta karena hanya pulau tertentu saja yang diprotes. Sementara itu Menko Maritim Rizal Ramli menegaskan proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara hingga semua persyaratan undang-undang terpenuhi. Gelombang protes dan penolakan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan kelompok nelayan dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bernuansa politis. Ahok mempertanyakan mengapa hanya pulau tertentu saja yang diprotes. Waktu saya dapat Jokowi masuk, udah jadi belum Pulau C sama D? Sudah. Fokus kasih izin. Udah dikerjain. Ada nggak yang protes reklamasi waktu itu? Di berita-berita. Kamu cari aja sekarang ya, kamu jadi aktivis atau politisi itu nggak mudah. Kamu ngomong, tinggal search Google. Kamu pernah ngomong apa? Misalnya kamu mau tahu Ahok ngomong reklamasi seperti apa? Kamu search aja Ahok reklamasi, keluar itu semua. Saya mau tanya, KMTI itu dibentuk kapan? Mulai ngomongnya kapan? Jadi ini ada politisasi jelang pilgub? Saya nggak tahu apa politisasi jelang pilgub atau ada hubungan dengan DPRD. Korupsi DPRD. Saya nggak tahu. Untuk menekan pengusaha, sebenarnya pengusaha tertekan. Sebelumnya pada minggu kemarin ratusan nelayan menduduki dan menyegat Pulau G yang menjadi salah satu proyek reklamasi Teluk Jakarta. Masa mendesak pemerintah menghentikan reklamasi karena menyusahkan kehidupan nelayan.
Menanggapi polemik reklamasi Teluk Jakarta, pemerintah bersama Pemprov DKI sepakat menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta. Kesepakatan diperoleh setelah Menko Maritim Rizal Ramli melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah, untuk itu tadi segera diputuskan akan dibikin joint komite gabungan supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Dengan dikeluarkannya keputusan bersama, pemerintah berharap proyek reklamasi tidak lagi menjadi polemik. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan sumber waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Jadi itu juga nggak salah. Nggak salah juga. Ini nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejar kan pemerintah kan suka. Makanya masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Itu saya kan nggak pernah perintah. Kalau perintah apa-apa juga urusannya apa? Masa saya masih urusin teknis bayar-bayar, gila? Dihentikannya sementara proyek reklamasi Pantura Jakarta tampaknya mendapatkan tanggapan positif dari semua pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap menyambut baik hal ini karena membantu mengakhiri polemik tumpang tindih peraturan yang ada selama ini. Saat ini pemerintah pusat bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk mencari jawaban payung hukum yang tepat dalam mengatasi polemik reklamasi. Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan akan mulai membentuk joint committee untuk menyelaraskan dan mengaudit peraturan terkait reklamasi. Sementara itu, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan untuk pulau-pulau tunggal saat ini dinilai belum cukup. Oleh karenanya, pihaknya meminta adanya kajian lingkungan hidup strategis atau KHLS bagi pulau-pulau tersebut. Siti juga menekankan hal-hal yang menjadi instrumen pengawasan reklamasi ini akan dikoordinasikan dengan Pemprov DKI Jakarta, diantaranya mengenai pencemaran, kerusakan lingkungan, serta keresahan sosial masyarakat. Di lapangan, dengan situasi yang ada sekarang, sudah dianggap menjadi masalah yang serius. Maka menurut Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan pengawasan dan investigasi kepada setiap izin lingkungannya langsung di lapangan kepada pemrakarsa. Jadi 3 indikasi yang akan dinilai atau diamati atau didalami di lapangan, yaitu pasal 73 Undang-Undang 32 2009 menyangkut pencemaran, menyangkut kerusakan lingkungan hidup, dan menyangkut keresahan sosial masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap menekankan tidak ada yang salah dengan proyek reklamasi Pantura Jakarta. Dirinya juga membantah reklamasi nantinya akan berdampak pada rusaknya ekosistem di Teluk Jakarta maupun rusaknya struktur geologis pantai utara Jakarta.
sebetulnya yang penting kita sudah tahu bahwa reklamasi bukan barang terlarang. Terus reklamasi izin-izin itu sebenarnya nggak ada yang salah, mau ditafsirkan. Malahan juga kemarin sudah sepakat semua bahwa izin semua ada di tangan gubernur. Kecuali yang buat pelabuhan di tangan Menteri Perhubungan. Soal dari Pulau AB masih minta itu sudah nggak perlu lagi. Nah, cuma sekarang Abdal ada nggak ada. Karena ini udah jadi ramai. Nah terus kita juga lihat yang Tangerang kan bangun dari gila juga. Bekasi juga bangun. Kenapa orang nggak ributin Tangerang sama Bekasi juga? Jawa Barat dan Banten, mau Jakarta yang diributin. Ya kan? Nah makanya masih kelas menteri ini yang ngatur. Dia nanti difokuskan, kumpulin. Nah kita harapkan cepat lah. Sudah sebentar, sekarang ribut paling benar masalah kan? Yang pasti reklamasi pulau tidak akan pernah dihentikan selamanya. Pembahasan aturan terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh Komite Gabungan ini diharapkan dapat memberi titik terang bagi pemecahan polemik mega proyek ini. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya kesepakatan yang melalui berbagai pertimbangan dari Pemprov DKI Jakarta dan kementerian terkait. Tim Liputan, Metro TV. Waterfront City ini sebenarnya juga sudah diadaptasi oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Dubai yang memiliki Palm Island. Dan untuk tujuannya sendiri memang tergantung dari rencana negara masing-masing, bisa dikatakan atau bisa dibuat seperti untuk pusat perekonomian ataupun juga untuk kawasan wisata. Jadi memang sebenarnya inilah tujuan awal yang dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian menggandeng dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan sebenarnya untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah di Jakarta dan juga untuk mengantisipasi bahwa adanya ancaman Jakarta akan tenggelam yang diperkirakan pada tanggal atau pada tahun 2050 nanti. Ya inilah gambaran dapat kami sampaikan. Sebenarnya tujuannya adalah baik, tetapi memang dalam proses pembangunannya saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang disusupi. Kita akan lihat apakah proyek ini akan terus dilanjutkan atau dihentikan. Yang pasti apa yang baik untuk masyarakat, semoga juga pemerintah memikirkan bagaimana baik dan buruknya terkait dengan proyek tersebut. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya dan tetap bersama kami di Metro hari ini. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta berencana membangun tanggul laut di sepanjang pantai utara Jakarta untuk mengatasi banjir atau genangan air yang terjadi di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta mengatakan tanggul laut setinggi lebih dari 5 meter dibutuhkan di sepanjang pantai utara Jakarta untuk mencegah air laut pasang masuk ke dalam daratan. Menurut Ahok, air laut yang masuk ke daratan harus dicegah agar tidak memperparah kondisi banjir yang masih terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah berupaya melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Namun pada Kamis pagi genangan air serta banjir masih juga terpantau di sejumlah titik di kota Jakarta. Kan saya bilang, kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang, pasti tergenang. Pasti, kenapa? Karena airnya nggak mau turun. Pompa kami nggak bisa hidup juga, muter. Nah, kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul? Salah satu bangun tanggul ini bisa uang swasta, bisa uang kami, uang pusat. Kalau nggak ada tanggul, pasti airnya nggak turun. Sepanjang depan, NCICDA. Jadi kita nggak bangun tanggul sepanjang 95 kilo, tadi 60-an. Ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam. Ini masih bersyukur loh, ketinggian cuma 1,9. Kalau laut tadi pasang 2,8, wah selesai Jakarta. Jadi tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8. Itu dihitung dari bawah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencium aroma politis di balik protes reklamasi Teluk Jakarta karena hanya pulau tertentu saja yang diprotes. Sementara itu Menko Maritim Rizal Ramli menegaskan proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara hingga semua persyaratan undang-undang terpenuhi. Gelombang protes dan penolakan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan kelompok nelayan dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bernuansa politis. Ahok mempertanyakan mengapa hanya pulau tertentu saja yang diprotes. Waktu saya Pak Jokowi masuk, udah jadi belum Pulau C sama D? Sebelum saya
Setidaknya ada 8 perusahaan penambangan pasir laut di wilayah Serang, Banten yang menyuplai pasir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain masalah regulasi, masyarakat juga mengeluhkan perusahaan yang menyalahi aturan terkait lokasi penambangan dan waktu penambangan yang mengganggu aktivitas warga. Dari Serang, Banten, Dade Salempesi, Syahdam, Metro TV. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rencananya Komisi 7 akan menggelar rapat gabungan dengan Komisi 3 dan 4 untuk diusulkannya pansus angket terkait pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Siang tadi Komisi 7 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Banten, dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat yang membahas terkait dengan pro kontra adanya reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu. Wakil Ketua Komisi 7 Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa Komisi 7 akan menyurati pimpinan DPR untuk menggelar rapat bersama antara Komisi 7 dengan Komisi 3 dan Komisi 4 untuk membahas khusus terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Komisi 7 juga berencana akan membuat pansus untuk membahas lebih dalam terkait persoalan reklamasi tersebut. Rapat gabungan ya mendorong untuk sebetulnya ada penegakan hukum lah, nggak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya belum tahu nanti akhirnya apakah ke pansus. Ya, pemirsa, terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini tentunya kita sering mendengar, tetapi apakah Anda tahu apa sebenarnya dari proyek ini dan juga apa sebenarnya tujuan dari proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Dalam Metro hari ini kami akan membahas dan juga untuk memberikan gambaran utuh bagaimana sebenarnya tujuan dari pantai ataupun dari reklamasi proyek ini sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah proyek atau mega proyek Garuda Raksasa atau yang juga sering disebutkan dengan nama Proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Dan proyek ini sendiri awalnya diinisiasi oleh pemerintah DKI Jakarta, maksud kami pemerintah pusat yang juga merangkul pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga kalau kita lihat di sini ini adalah gambarannya bahwa luas proyek secara keseluruhan ada 5.100 hektar dan tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk membangun dari tanggul laut, di sini tanggul laut raksasa atau yang disebut juga dengan Giant Seawall. Nah, ini sendiri bertujuan memang untuk mengantisipasi Jakarta dari ancaman banjir dan juga ancaman tenggelamnya Jakarta yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2050 nanti. Ada 9 pengembang yang dirangkul oleh pemerintah sendiri dan 4 pengembang besar. Kalau kita lihat di sini ada PT Kapuk Naga Indah atau grup dari Agung Sedayu yang memiliki ada 5 pulau A, B, C, D, dan E. Kemudian juga salah satu yang besar adalah PT Jakarta Propertindo. Ini merupakan salah satu BUMD dari DKI Jakarta. Dan kemudian ada PT 7 anggota DPRD DKI telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK atas kasus dugaan suap Raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dan berikut adalah daftar ke-7 anggota DPRD yang telah diperiksa KPK. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan belum ada sikap yang diambil oleh Badan Kehormatan terhadap 7 anggota DPRD. Pihaknya menunggu hasil dari proses hukum jika ada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan hukum. Kalau jadikan saksi itu kan bukan orang yang salah, ya kan? Jadi BK itu kalau ada laporan. Jadi BK tidak cari-cari kesalahan, tidak memburu orang untuk dibuktikan begini dan begitu, enggak. Tetapi BK itu berdasarkan laporan. Kalau ada laporan. Berdasarkan data perizinan lingkungan, material pasir untuk pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Namun dari hasil sidak Komisi
4 DPR hari ini menemukan sejumlah masalah terkait penambangan pasir yang dilakukan. Inilah lokasi desa lontar yang ada di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini merupakan salah satu desa yang menyuplai kebutuhan pasir bagi proyek reklamasi pulau di Teluk, Jakarta. Dan dari lokasi pesisir desa lontar ini saya bisa melihat keberadaan Pulau Tunda yang disebut-sebut juga menjadi penyuplai pasir bagi kebutuhan proyek reklamasi pulau-pulau yang ada di Teluk, Jakarta juga. Komisi 4 DPR hari ini meninjau langsung sejumlah lokasi penambangan pasir yang digunakan untuk menyuplai proyek reklamasi di Teluk, Jakarta. Dari hasil sidak, Komisi 4 menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Komisi 4 DPR akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan hari ini. Isi peraturannya nanti kita lihat. Kita akan koordinasi untuk melakukan fungsi pengawasan dengan KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah dari sisi AMDAL sudah terpenuhi apa tidak? Kemudian dari sisi izin-izin, apakah dari KKP mengeluarkan izin apa tidak? Itu semuanya akan kita kaji secara akademis. Sementara itu, menanggapi temuan Komisi 4, Bupati Serang Ratu Tatu Khosyah mengaku izin pengerukan di wilayahnya merupakan wewenang Bupati terdahulu. Saya selaku Bupati Kabupaten Serang belum pernah mengeluarkan karena saya baru dilantik Februari 2016 yang lalu. Dan keluar Undang-Undang Nomor 23 2014. Sejak tahun 2015 itu perizinan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan izin yang sebelumnya itu dilakukan oleh Pak Bupati. Sudah. Fokus kasih izin. Udah dikerjain. Ada nggak yang protes reklamasi waktu itu? Di berita-berita. Kamu cari aja sekarang ya, kamu jadi aktivis atau politisi itu nggak mudah. Kamu ngomong, tinggal search di Google. Kamu pernah ngomong apa? Misalnya kamu mau tahu Ahok ngomong reklamasi seperti apa? Kamu search aja Ahok reklamasi, keluar itu semua. Saya mau tanya, KMTI itu dibentuk kapan? Mulai ngomongnya kapan? Jadi ini ada politisasi jelang pilgub? Saya nggak tahu apa politisasi jelang pilgub atau ada hubungan dengan DPRD. Korupsi DPRD? Saya nggak tahu. Untuk menekan pengusaha, sampai pengusaha tertekan. Sebelumnya pada minggu kemarin ratusan nelayan menduduki dan menyegat Pulau G yang menjadi salah satu proyek reklamasi Teluk Jakarta. Masa mendesak pemerintah menghentikan reklamasi karena menyusahkan kehidupan nelayan. Menanggapi polemik reklamasi Teluk Jakarta, pemerintah bersama Pemprov DKI sepakat menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta. Kesepakatan diperoleh setelah Menko Maritim Rizal Ramli melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami meminta untuk sementara kita hentikan moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta sampai semua persyaratan undang-undang dan peraturan dipenuhi. Nah, untuk itu tadi segera diputuskan akan dibikin joint komite gabungan supaya masalah ini bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Dengan dikeluarkannya keputusan bersama, pemerintah berharap proyek reklamasi tidak lagi menjadi polemik. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan Sumber Waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu.
Jadi itu juga nggak salah. Nggak salah juga. Ini nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun itu Pak? Saya nggak tahu, mereka kejar kan pemerintah kan suka, makanya masih tanya teknis. Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari yang perintah Pak Ahok. Pelindo yang membangun dari Pulau N, dan Pulau N ini adalah salah satu pulau yang pengerjaannya saat ini sudah berjalan dan juga sudah hampir selesai. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta juga turut membangun di sini, ada Pulau O, P, dan juga Q. Nah, memang dari rencana keseluruhan ini sendiri sudah dibuat atau groundbreaking sendiri sudah dimulai pada tanggal 9 Oktober pada tahun 2014 lalu. Dan juga kita lihat selain dari Giant Sea Wall ada 17 pulau di sini, dan juga dalam rencana kedepannya ini akan dibangun kawasan terpadu, dan kawasan terpadu ini sendiri nantinya akan melingkupi ada perumahan dan juga apartemen, kemudian juga ada pusat perkantoran. Kita akan lihat untuk ke grafis berikutnya. Ya, ini adalah proyek atau kawasan terpadu. Jadi awalnya dari Giant Sea Wall ini sendiri, kemudian pemerintah ingin membuat kawasan terpadu yang nantinya dirancang sebagai perumahan atau apartemen sebanyak 57%, kemudian juga untuk pusat perkantoran ini ada 31%, bisnis retail 7%, dan untuk industri adalah 6%. Selain dari rancangan ini, nantinya juga ini akan didukung oleh infrastruktur yang ada, yaitu di mana nanti akan ada pelabuhan, kemudian juga rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun Bandara Ali Sadikin, dan juga nanti akan ada jalan layang serta juga jalan tol. Nah, memang secara keseluruhan inilah yang ingin dibangun oleh pemerintah. Karena tujuannya adalah bahwa Jakarta ini sendiri dikatakan bahwa terancam permukaan tanahnya setiap tahun menurun dan juga permukaan air selalu naik setiap tahunnya. Maka awalnya yang tadi saya katakan bahwa adalah Giant Sea Wall di sini, kita akan lihat ke gambar berikutnya atau ke grafis berikutnya. Giant Sea Wall ini sendiri awalnya adalah proyek yang ingin dibangun oleh pemerintah, dan Giant Sea Wall ini sendiri merupakan diadaptasi atau sistem yang diadaptasi dari Belanda, karena Belanda juga sudah melakukan ini untuk mencegah air yang masuk seperti itu. Dan Giant Sea Wall ini adalah konsep tanggul laut raksasa, dan kita juga tahu bahwa kawasan di Jakarta sendiri saat ini sudah banyak permukaan tanah yang menurun. Ini tergantung dari kawasan masing-masing, ada yang setiap tahun menurun 5 cm, ada yang menurun 11 cm. Tetapi yang paling signifikan adalah di daerah Jakarta Utara, misalnya di Pluit maupun juga di Pantai Indah Kapuk. Dan juga kalau kita lihat di sini tidak hanya Giant Sea Wall, pemerintah juga berencana untuk membuat waduk air baku dengan volume air adalah sekitar 1 miliar meter kubik atau 1 juta meter kubik di sini. Nah, air baku ini sendiri juga untuk mensupport atau mendukung air tanah di Indonesia atau maksudnya di Jakarta yang setiap tahunnya air tanah ini sudah atau air bersih sudah begitu berkurang. Dan kita akan lihat lagi selanjutnya. Kurang lebih 6 lajur. Kemudian juga ada jalur kereta api dan juga ada jembatan layang dari Tangerang ke Bekasi. Nah, untuk jembatan layang ataupun luas dari keseluruhan proyek Garuda Raksasa ini memang sepanjang dari Tangerang, Jakarta, dan juga Bekasi. Dan konsep ini juga sebenarnya dikenal dengan sebutan waterfront